Punya kolbu? Benar? Serius? Insya Allah yang hadir semuanya adalah orang yang punya kolbu, ya. Tidak ada yang bermanfaat bagi kolbu melebihi uzlah. Apa arti uzlah? Menyendiri. Ini belum kajian rohani. Mau nulis skripsi, nulis paper, besok nulis artikel, mau presentasi besok di kelas, perlu time ini enggak? Time sendiri enggak? Betul? Bener ya? Ente kalau ceramah perlu persiapan enggak? Persiapan sendiri gitu, enggak diganggu, bener ya? Bener kan? Sama. Buya Aldomi nulis disertasi itu sembari main-main atau menyendiri? Itu gudang kitabnya Buya Asfi itu jadi saksi dulu itu ya. Tempat menyendiri Buya Aldomi sampai kesetrum itu orang, alhamdulillah masih hidup. Coba lihat jarinya tuh Buya, tuh jarinya dulu udah kena setrum. Semakin disetrum semakin kuat zikir sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkat nama Allah masih hidup. Ya, berkat nama Allah masih hidup. Ya. Jangankan lagi jaga, lagi tidur pun zikirnya zikir saman. Oh Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kalau antum ngigaunya apa? Betty gitu ya. Susan gitu. Tidak ada yang bermanfaat bagi kolbu untuk menelurkan ilmu, untuk menghasilkan satu pemikiran, kecuali beruzlah. Kalau kita punya kerjaan, kita mau kerjaan, mau ingin memikirkan satu program, perlu menyendiri nggak? Perlu menyendiri. Kalau urusan dunia begitu, apalagi urusan akhirat. Maka guru kami dulu berkalam, Ar-Razi, sebelum kamu berdakwah, kamu selesaikan suluk khalwat uzlahmu. Maka saya ikut terus dengan guru saya itu. Dan jangan salah teman-teman, kami kuliah sampai S2, S3, itu guru saya di kampung gak sekolah. Gak sekolah. Tapi mereka sekolah di surau. Dan sekolah-sekolah zawiyah zikir, surau-surau, ribat-ribat zikir itu berbeda dengan sekolah yang ada di kampus. Kampus mendidik ini. Betapa tidak adilnya manusia. Kita kalau menulis skripsi, kita siap disalah-salahkan orang, benar nggak? Dikata-katai oleh dosen pembimbing, dosen penguji. Tapi antum ketika bermursyid, mursyid itu artinya pembimbing. Mursyid juga berarti mukhtabir, murabbi. Murabbi itu yang ngaduk-ngaduk kita. Kalau dia sedang menguji, masa murid ngomong ini, masa aneh diuji-uji sama dia? Ada murid ngomong gitu? Ya, ada murid ngomong begitu. Masa kita dites-tes sama guru kita? Dia siapa? Lah dia guru ente, maka dia nguji ente. Kecuali dia cuma ustadz mubaligh. Jadi bedakan teman-teman, guru itu ada guru mubaligh, ada guru murabbi, ada guru mursyid. Itu beda. Nanti kalau di ujung ada yang keempat, guru muwassil. Beres dulu yang 3 baru bisa yang 4. Guru mubaligh dia sekedar berceramah. Ada yang bisa bikin orang nangis, ada yang bisa bikin orang ketawa, ada yang bikin orang semangat. Sebatas itu. Ada guru yang kedua, guru yang murabbi. Murabbi ini dia mentor, dia trainer. Dia bisa membuat sebuah game yang membuat antum tambah cerdas. Itu murabbi. Dia bisa menjalankan satu program kurikulum, jadi ada kurikulum, dia bisa terjemahkan dengan cara baik. Itu murabbi. Apa beda murabbi dengan mursyid? Mursyid bisa memperbaharui kurikulum zikir. Mursyid yang hakiki. Jadi kalau mursyidnya baru mursyid murabbi,
belum mursyid yang hakiki mustaqil, dia tidak dapat izin, nggak boleh buat zikir baru kalau nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Murabbi itu buahnya riyadhah, latihan. Suruh puasa, suruh tirakat, suruh jarang makan, suruh banyak zikir. Itu murabbi. Kebanyakan mursyid hari ini hanya mursyid murabbi. Yang ditempa cuma jiwa. Maka ujungnya nanti zuhud. Zuhud itu meninggalkan dunia, menalak dunia, hanya satu bab dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu besar, ya. Jadi kalau bab zuhud, bab fakir itu hanya 2 bab. Ilmu tasawuf lebih dari itu. Maka sufi tidak mesti orang yang bersifat fakir ataupun zuhud. Dia bisa ada sifat yang berikutnya. Ya, jangan salah paham. Ada guru yang apa, yang ketiga? Mursyid. Dan yang keempat, baru musil, bisa menghantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau ke Allah lewat Rasulullah dulu. Kalau lewat Rasulullah, lewat sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu daripada uzlah menyendiri. Yadkhulu biha maidan fikrah. Dengannya masuklah seorang murid, seorang hamba ke dalam medan, dimensi, medan, ruang tafakkur, fikrah. Apa maksudnya ini? Jadi di dalam diri kita ada ruang untuk berpikir, dan itu tidak dapat bekerja kecuali jika orang itu menyendiri. Mau mikirin dunia, apalagi mikirin akhirat, apalagi mikirin ayat, kalau tidak punya cara untuk menyendiri, maka seseorang itu gak ada buah pikirannya. Maka teman-teman, sahabat-sahabatku semua, ilmu itu ada 2. Ilmu yang muktasab, ilmu yang dicari. Ada ilmu yang ghair muktasab, ilmu yang diberi. Kalau dicari sebatas saya paling rajin ngaji, banyak ilmunya, banyak datanya. Maka ilmu yang muktasab dibaca dari buku, didengar dari guru. Tapi ada ilmu yang kedua, ghair muktasab. Disebut muktasab, ini ghair muktasab ada 2. Ada wahbi, hadiah dari Allah, anugerah. Ada ladunni, langsung diajar Allah, itu beda. Kalau wahbi atau futuh, belajar 3 bab, dapatnya 5 bab. Itu namanya wahbi atau futuhi. Kalau laduni, ini sembarang orang hari ini nyebut laduni. Laduni kok jadi silat? Ada yang menyebut ilmu laduni jadi silat? Itu bukan laduni ilahi, itu laduni-ladunian. Mohon maaf ahli silat, ya. Tolong ente jangan gunakan istilah laduni untuk silat, ya. Merendahkan istilah laduni. Yang menggunakan istilah laduni bukan guru silat ente, tapi Imam Ghazali. Kembalikan istilahnya kepada Imam Ghazali, ya. Dulu silat itu cara dakwahnya para wali. Sang wali itu dapat laduni, sang walinya. Tapi kalau ente silat belum tentu itu laduni. Walinya betul dapat laduni. Ini mohon maaf saya belak-belakan aja, karena hari ini nama laduni ini turun kelas. Ilmu laduni kok jadi ilmu silat, ya. Apalagi jadi ilmu pelet, gak nyambung itu. Laduni itu dari bahasa Arab langsung.
Kalau langsung diajar Allah berarti mesti ketemu. Paham? Kalau antum belum ketemu, jangan ngaku-ngaku laduni. Dan gak mungkin ketemu kecuali melalui qalbu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia bilang aneh ketemu, belum tentu. Siapa tahu syaitan yang mengaku jadi Allah. Gak mungkin, mustahil. Mesti lewat qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Jibril mau naik aras kebakar. Kalau kita kira-kira apa? Gosong langsung meledak, mungkin langsung otaknya langsung meledak ya. Jadi jangan sembarangan kita gunakan istilah-istilah seperti ini ya. Jadi ada ilmu ada dua macam. Pertama apa? Muktasab. Apa arti muktasab? Diusahakan, dicari. Ada ilmu yang kedua, wahabi, anugerah atau futuhi, dibukakan Allah ya. Nah ini kita bedakan antara futuh dengan laduni ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kemuliaan Allah, uzlah itu ada dua. Ada uzlah badaniyah. Uzlah itu menyendiri, Bang Dik masuk ke Gunung Salak, pulang-pulang gondrong. Ada uzlah qalbiyah, yang uzlah kolbunya. Sebelum uzlah kolbu, mesti uzlah badan dulu. Karena tidak semua orang sanggup untuk itu, maka Rasulullah SAW menciptakan yang baru, yaitu khalwat, i'tikaf. Maka Nabi mengajarkan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang kita hidupkan setiap tahun insya Allah. Kaifa yusyriku qalbun. Banyak orang bertanya, kenapa saya tidak sanggup khusyuk? Bagaimana caranya khusyuk? Benar gak itu pertanyaannya? Benar ya? Tapi saya mau kasih kabar gembira, siapapun yang sudah mulai bertanya bagaimana cara khusyuk, kabar gembira bagi antum semua, berarti kolbunya sudah mulai tercerahkan. Kolbunya sudah mulai bercahaya. Rohaninya sudah mulai bergerak. Alhamdulillahirabbil. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, jangan berhenti di situ. Kalau sudah mulai pertanyaan begitu, jawabannya banyak. Tergantung apa yang dikuasai oleh orang yang menjawab. Ada yang menguasai ilmu hipnosis, maka dia mengajarkan khusyuk dengan teori hipnosis. Ada yang pakar fikih, maka dia bagus-baguskan rukun dan syaratnya. Ada yang pakar akidah, maka dia ajarkan bagaimana cara memahami sifat Allah. Macam-macam. Ya. Ada yang ahli zikir, kata dia kalau kamu khusyuk banyak-banyak zikir 70.000. Mendengar begitu si murid langsung kabur. Zikir 70.000 bro. Kapan beresnya? Mau yang gampang gak? Mau yang gampang? Serius? Mau pakai gak? Janji nih. Yang kencang. Khusyuk itu artinya tunduk dan hormat. Bagaimana mungkin engkau tunduk dan hormat kepada Allah jika engkau tidak mengenalnya? Jadi cara khusyuk cuma satu, ngaji ma'rifat. Ngaji, kalau Bang Dik ini turun dari mobil, Bang Dik diundang, orang yang diundang dan orang yang paling ditunggu-tunggu di suatu acara, tapi satpamnya nggak kenal Bang Dik, ditegur nggak dia? Lo ngapain sini? Gitu kan? Karena dia nggak kenal sama Bang Dik. Tapi kalau dia kenal Bang Dik, berebut ngambil tangannya atau mayungin dia, atau malah kalau sempat selfie dulu. Benar gak? Benar. Kalau udah kenal, tunduk, dia langsung tunduk. Itu yang disebut khusyuk.
Maka al-khusyu' natijatul ma'rifah. Khusyuk itu buah bermakrifat. Kalau sudah kenal, pasti engkau khusyuk. Maka khusyuk itu bukan nangis-nangis begini. Nangis itu hal. Ada hal, ada makom. Hal itu kondisi yang berubah-ubah. Makom itu kondisi yang tetap. Beda nggak? Apa beda hal dan makom? Hal itu kondisi yang berubah. Kalau makom, dia tetap. Kalau khusyuknya masih hal dalam bentuk menangis, maka orang cari-cari nangis. Dia kira nangis itu khusyuk. Enggak, nangis itunya halnya khusyuk. Makomnya khusyuk, ma'rifat. Engkau kenal yang engkau sembah, pasti khusyuk. Walaupun mata dibuka, walaupun tidak menangis, maka tangis atau tidak menangis bagi orang yang kenal sama. Yang penting dia hormat kepada yang dikenalinya. Yang penting dia ta'zim kepada yang dikenalinya. Inilah rahasia kenapa sholat dimulai dengan akbar. Allahu akbar. Maka orang yang kenal dengan Allahu akbar, dia mengatakan, ya Rabb, ana asghar, bar ana la wujud, ana ghair mawjud, ya. Ana la wujud li, ya Allah, aku tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai sifat wujud. Fa ana ghair mawjud, fa ana ghair mawjud. Aku tidaklah pantas disebut ada di hadapanmu, ya Allah. Itu yang mesti ditumbuhkan. Berhasil di situ sampai assalamualaikum berhasil. Karena dia sudah kenal diri, dia kecil. Bahkan diri dia tidak pantas disebut ada. Apalagi kecil, kecil pun masih ada. Orang yang masih merasa dirinya yang mampu sholat, dia syirik khafi. Dia syirik khafi. Suatu saat dia akan menyebut-nyebut sholatnya di hadapan orang. Antum sedekah, lalu merasa sedekah itu harta kita. Suatu masa syaitan menunggu, lagi kepepet, marah, tersinggung, terus ngomong ini kalau bukan karena aneh nggak jadi, bukan karena aneh yang donasi nggak jadi. Itu kalau syirik khafi. Kalau orang sudah kenal, gak usah tinggi-tinggi ayatnya, kita sudah hafal semua. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah yang di langit, milik Allah yang di bumi. Engkau di bumi, milikmu. Bahkan dirimu yang merasa memiliki itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekah, berdonasi, itu bukan lagi membagi harta kita, tapi memulangkan harta kepada yang punya. Apa yang dipulangkan? Rasa berpunya. Harta dari bumi kembali ke bumi. Rasanya yang dipulangkan kepada Allah, itu yang disebut bersedekah. Baru sodakta, baru tasaddaqta. Apa arti sodakta? Engkau benar. Tasaddaqta, engkau telah membenarkan bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belajar bahasa Arab, lillah, lam di situ milik Allah disebut lam tamlik. Terjemahannya lam kepemilikan. Kalau Allah alif, itu alif ahadiyah, keesaan Allah. Kenapa Allah katakan dihilangkan alifnya menjadi lillahi ma fis samawati wal ardh? Allah ingin menguji tauhid rububiyahmu. Ya, ini bukan rububiyah versi seberang, ini rububiyah versi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rububiyah itu artinya penciptaan, kepemilikan alam semesta. Ya. Ini lidah milik siapa? Lidah milik siapa? Kalau kita zikir, yang zikir siapa? Yang zikir siapa, bro? Hah? Bang Dik kalau lagi zikir, ini lidah milik siapa? Benar. Berarti yang zikir siapa?
Bener Allah zikir? Hah? Bener Allah zikir? Takut salah ya? Ini milik Allah, tubuh ini milik Allah. Maka ketika kita zikir, kita sholat, kita sedekah, itu sebenarnya Allah sendiri yang bersedekah, Allah sendiri yang berzikir. Inilah maksud fazkuruni azkurkum. Engkau sebut aku, saat itulah aku sebut engkau. Ingin disebut-sebut oleh Allah, sebutlah nama Allah. Betapa senangnya seorang kekasih, nama dia disebut-sebut kekasihnya. Betapa senangnya seorang sahabat, dia masih diingat oleh sahabatnya. Betul nggak? Ada teman kita lewat depan rumah nggak mampir, atau minimal nggak nyapa, bro, aneh lewat depan rumah ente tapi maaf nggak bisa mampir. Kita ngomong apa? Gitu ya, gitu ya temenan ya, gitu nggak? Artinya kita sindir dia, ente nggak, bukan sahabat sejati gitu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana cara menikmati zikir? Nah, berarti dia sudah mulai kolbunya masuk ke alam diri. Saudara-saudari keberkahan Allah, diri kita dibagi dua. Diri yang zahir, diri yang batin. Berapa pembagiannya? Ini yang hadir di sini zahir batin nggak? Bener, nggak ada yang masih buka WA kan, kecuali panitia. Ya. Diri yang zahir ini badan. Badan ini bagian dari alam. Alhamdulillahi Rabbil, segala puji. Maka tubuh ini dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki, dia memuji Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Pemilik alam, ini alam. Ini tubuh, ini alam. Tubuh kita berzikir tiap hari. Maka kalau lisan antum zikir, kolbu zikir, tubuh otomatis bergetar. Ini yang disebut getaran zikir. Jadi tubuh kita selalu berzikir. Alam ini selalu berzikir. Jadi kita nggak pakai ilmu aneh-aneh. Torikot kita nggak aneh-aneh. Kan ada orang nanya, torikot ente kok aneh? Aneh di mana? Ngajinya kitab hikam, emang aneh? Kalau ngaji kitab hikam aneh, maka Ibnu Athaillah adalah orang paling aneh di alam semesta. Zikir kita pagi sore, sama kan? Kok zikirnya illallah, illallah? Tadi ada yang bertanya di hatinya, kok zikirnya illallah? La ilaha kan sudah. La ilaha illallah, la ilaha. Kayaknya masih banyak galaunya. Kita pendekin. La ilaha nafi, meniadakan. Illallah isbat, menetapkan Allah. Kalau yang tiada sudah tiada, cukup Allah, illallah, illallah. Dan saya ngambil ijazah itu bukan di sini, bukan di Bogor, bukan di Jakarta, bukan di Padang, bukan di Payakumbuh. Ijazahnya langsung di Mekah. Ada seorang mursyid syekh yang saya nggak mungkin sebutkan nama beliau, yang mengijazahkan zikir illallah, illallah. Ya ada mursyidnya. Termasuk kalau Allah banyak, ada di Padang, ada di Banjar, ada di Jawa, ada di Arab yang mengijazahkan zikir itu diambil dari Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Lalu ada perintah, kul, bacalah huwallahu ahad. Maka Allah itu sunnah. Yang bilang itu bid'ah, ya salam. Ya, berarti baju kita beda, bro. Ya sudah, ya nggak usah debat. Ya. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimanalah hati akan bersinar. Suwarul akwan, jika gambaran-gambaran alam dunia muntabi'atun fi mir'atih, masih bercokol di dalam cerminannya. Ya.
Ternyata kolbu punya cermin, kayak cembung. Maka apapun yang ada di alam, itu gambarnya ada di kolbu. Kalau kolbunya tambah bersih, dia tembus ke langit 1, bersih lagi langit 2, bersih lagi langit 3, terus sampai ke langit 7 mahfuz. Bersihnya, maka bersihnya kolbu ini tergantung bersihnya jiwa. Jiwa ada berapa macam? Masih ingat? Pertama, jiwa ammarah bisu. Masih ingat? Yang memerintahkan kepada yang buruk. Nah, jiwa yang begini kolbunya tertutup mati, maka dia tidak mampu memandang jangankan ke langit, makhluk nur yang ada di bumi pun dia nggak bisa lihat. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tidak pernah memandang Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah. Yang dia pandang hanya Muhammad anak ponakan. Ya. Jadi kenapa banyak pesantren santrinya bukan dari kampung itu? Banyak mursyid, murid dia bukan dari kampung itu. Karena yang terlihat oleh orang itu bukan wali Allah, bukan orang alim. Yang terlihat di situ anak fulan bin fulan, temanku, tetanggaku, gitu. Yang terlihat bukan keulamaannya, yang terlihat sisi manusianya, ya. Jadi bagaimanakah mungkin kolbu memantulkan cahaya? Ya, terbit cahaya di kolbu kalau debu nafs lawamahnya nggak dibersihkan. Bersihkan itu, dia naik menjadi dari nafs amarah jadi lawamah, lawamah jadi mulhamah. Kalau orang sudah sampai di mulhamah, mulhamah itu udah tinggi. Mulhamah itu dia sudah diilhami fujuraha wa taqwaha, sudah soleh. Namun kalau dia salah bergaul, meskipun dia ustadz, dia akan ngomong gak benar. Mohon maaf, tidak semua pendakwah sampai di nafs mutmainnah. Tidak semua guru sampai di nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Kebanyakan baru sampai di mulhamah. Maka coba cek ustadz, apa yang dia khutbahkan, itu yang diomongin orang di grup WA, yang diberitakan di dalam TV dan YouTube. Kalau itu yang dia khutbahkan, itu jadi bahan dia, maka orang ini masih tabi', dia belum matbu', dia masih follower. Kolbu dia belum kolbu leader, belum kolbu memimpin, dia masih ngikut orang. Ilmunya belum dari sini, ilmunya baru dari mata, dari telinga. Maka cobalah lihat orang-orang yang gampang terpancing emosinya dengan bisikan-bisikan orang di kiri kanan atau berita-berita yang masuk kepadanya, karena dia nggak punya pemberitaan kolbu. Ya. Saudara-saudariku yang bukan Allah, maka kolbu tidak akan dapat menerbitkan ilham. Kotor. Ini handphone ini yang paling cepat ngotorin. Paling cepat. Paling cepat. Bayangkan di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang ngumpul-ngumpul nyanyi disebut lahul hadis, melalaikan. Seandainya Ibnu Abbas hidup hari ini, apa kata beliau? Yang melalaikan ini. Ya, jadi mohon maaf yang ngontak-ngontak saya jarang megang handphone emang, ya. Dan saya sedih sekali ngeliat ada orang yang nggak bisa lepas dari handphone, itu sedih sekali. Ya. Kenapa? Berarti ketergantungan dia kepada hal itu sangat kuat. Tapi mau gimana lagi, ada orang yang bekerjanya pakai itu. Kalau antum jadi pemimpin atau ngurus atau organisasi, perusahaan, wajib pegang. Maka kalau itu keadaannya, imbangilah. Kita nggak ngelarang kok, tapi zikir pagi sorenya jangan ketinggalan, majelisnya jangan ketinggalan. Itu aja caranya. Nggak mungkin kita lari dari kondisi kita. Nah, kolbu kalau dapat memantulkan yang di langit,
langit 1, 2, 3, 4, 5, maka kolbunya suka zikir. Karena yang di langit cuma berzikir. Malaikat itu, kata Rasulullah SAW, tiadalah ada malaikat di atasmu sampai ke langit sana, 1 jengkal di kepala kita, itu malaikat kerjanya zikir. Dan zikirnya kebanyakan subhanallah. Ada subhanallah bihamdi sul azim, ada subhanal khallaqir razzaq, ada subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Terus sampai langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Maka kalau ada orang sedang berzikir, itu malaikat di bumi ngumpul dan mereka bertawaf sampai ke langit sana terus ngililingin orang tadi. Meskipun tidak tampak oleh kasat mata, namun terlihat oleh yang di langit sana. Kalau kita sudah rajin begitu, maka kita akan mengikuti pantulan itu. Terus dibersihkan, kolbunya jadi radiyah, mardiyah, kamilah. Barulah yang di lauh mahfuz itu mantul di dalam kolbu. Inilah metodologi kenapa ada wali diizinkan menceritakan takdir masa depan. Kolbu dia menangkap tulisan yang di lauh mahfuz. Semakin bening dia tambah terus. Gitu. Jadi kenapa ada wali bisa baca masa depan tapi tidak mampu merubah masa depan? Tolong diingat. Wali kekasih Allah diizinkan membaca masa depan tapi tidak diizinkan merubah masa depan. Maka lebih baik tidak tahu masa depan. Jadi kalau antum masih nanya siapa presiden kita, tunggu aja lah. Ya, tunggu aja. Bagi saya tiada takdir yang berlalu kecuali itu takdir terbaik, lebih baik dari sebelumnya. Apapun kata orang ini jelek, tapi indi khair. Bagi saya itu baik. Bagi saya itu baik. Gimana? Menurut antum dulu lebih baik itu sekarang? Kalau bagi saya sekarang, ya malam ini atau malam tadi? Malam inilah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan baik. Kalau debu-debunya belum dibenerin. Bang Dik pernah berkaca di cermin, tapi nggak lihat muka di situ. Melihatnya apa? Bayang-bayang, nggak jelas. Kenapa? Mukanya jadi debu atau cerminnya masalah? Cerminnya udah lama Bang Dik nggak dibersihin. Jangan sedih dulu. Jadi kolbu ini